Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ananda Wahyu Rizkilah dengan NIM 2001010078. Di video ini saya akan mensimulasikan pembuatan model back propagation dengan menggunakan NN tool pada MATLAB. Sebelum menjelaskan lebih jauh, saya akan memberikan pengertian terlebih dahulu apa itu backpropagation. Jadi, backpropagation adalah sebuah algoritma yang digunakan dalam pelatihan jaringan syaraf tiruan, yang tujuannya adalah untuk mengkoreksi bobot dan bias di setiap neuron dalam jaringan agar jaringan dapat belajar dari contoh-contoh yang diberikan dan menghasilkan prediksi yang akurat. Untuk langkah awal pembuatan model ini, yang pertama yang harus kita lakukan adalah menginput data. Jadi, untuk menyimpan data yang akan diinput, kita harus membuat sebuah variabel yang akan menampung data tersebut. Dengan nama data yang akan kita gunakan adalah data latih. Kemudian lakukan mengcopy data. Di sini kita punya 6 buah atribut, yaitu 5 atribut input dan 1 atribut output. Yang harus kita lakukan adalah mengcopy data input, semua data input, kemudian memasukkannya ke dalam variabel data latih. Kemudian tutup terlebih dahulu. Pada saat menginput data, yang harus kita lakukan adalah melakukan transform. Jadi transform ini adalah mengubah kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Caranya dengan mengetikkan tanda petik di belakang tutup kurung, kemudian titik koma lalu enter. Jadi untuk datanya bisa kita lihat pada workspace. Untuk selanjutnya kita masukkan data target. Kita buat terlebih dahulu variabel. Untuk nama variabelnya adalah data target. Kemudian lakukan seperti tadi dengan mengcopy data target. Lalu paste. Kayaknya ada kesalahan. Kita kemudian paste, lalu tutup kurung, kemudian taruh tanda petik sebagai transform, lalu enter. Oke, kita punya dua data, yaitu data latih dan data target. Dan untuk terakhirnya yaitu data uji. Untuk data ujinya kita akan masukkan input lakukan seperti tadi, masukkan data, kita buat variabel dengan nama data uji atau data tes. Paste, lalu kita transform. Langkah selanjutnya adalah dengan mengetikkan NN tool,
pada command line, maksudnya command window, lalu ketik enter. Maka akan muncul sebuah interface untuk membuat jaringan. Langkah selanjutnya adalah mengimport data. Import data latih sebagai input data, kemudian data target import sebagai target data, kemudian untuk data test import sebagai input data. Oke, lalu close. Kemudian buat jaringan backpropagation. Caranya klik new, lalu untuk namanya kita opsional saja, bisa diganti atau bisa dibiarkan. Kemudian untuk network tipenya kita pakai feed forward backprop sesuai dengan tujuan awal. Kemudian untuk input datanya kita pakai data latih. Dan untuk training dan untuk target data kita pakai data target. Lalu training functionnya kita pakai train GD. Adaptation learning function kita pakai learn GD, dan performance function kita pakai MSE. Lalu untuk number of layer dan number of neuron kita pakai 10, dan terakhir transfer functionnya kita pakai purelin. Lalu create. Kemudian double klik pada jaringan yang kita buat tadi. Maka akan menampilkan sebuah model dengan input 5 inputan dan 10 hidden layer dan 1 output, dan maksudnya 1 output layer dan 1 output. Untuk melatih model ini yang harus kita lakukan adalah pergi ke menu train, kemudian masuk ke input, lalu pada data training input kita pakai data latih, untuk data training target kita pakai data target. Lalu untuk selanjutnya adalah klik train network. Hasil dari model yang kita buat. Untuk mengetahui bagus atau tidaknya model yang kita buat, itu bisa kita lihat pada garis biru dan garis titik-titik. Jika garis biru dan titik-titik ini berdekatan atau menyatu, berarti model yang kita buat cukup bagus. Untuk model yang ini kita bisa lihat hasilnya cukup bagus, namun untuk menambah hasilnya kita bisa pergi ke training parameter, kemudian mengganti maksimal kegagalannya kita pakai 1000. Kemudian untuk epoch-nya kita ganti ke 5000. Untuk epoch-nya semakin besar, maka learning rate-nya yang kita gunakan semakin kecil, yang membuat sistem pembelajaran sesuai dengan target. Namun untuk pembelajarannya akan semakin lama. Kita coba latih jaringan kita. Datanya sudah selesai dilatih. Selanjutnya adalah melihat hasil dari data yang dilatih. Jadi untuk penambahan epoch-nya cukup berpengaruh. Untuk data latihnya, untuk hasil dari model yang epoch-nya ditambah, untuk hasil targetnya kita dapat melihat perbedaannya, dan ketika epoch-nya ditambah, maka garis biru dan garis putus-putus lebih mendekat daripada pembelajaran yang tadi.
Untuk selanjutnya adalah menguji data yang kita pakai. Caranya pada klik menu simulat. Kita masukkan data 0. Langkah selanjutnya kita masukkan data tes. Kemudian dicoba uji data. Oke, untuk melihat hasilnya kita bisa melihatnya di output data, yaitu backpropagation output. Ini hasil dari data yang kita uji. Kita copy untuk memvalidasi kebenaran. Kemudian kita pastekan di data testing. Dari data yang sudah kita uji, bisa kita setelah menguji data testing, kita mendapatkan outputnya. Karena untuk atribut output memiliki dua nilai, yaitu 0 dan 1, kita bisa mengklasifikasikannya. Kita ngambil di tengah-tengah, yaitu 0,5. Jika di atas 0,5, kita bisa mengklasifikasikannya sebagai 1. Sedangkan untuk di bawah 0,5, hasil yang didapat adalah 0. Kita bisa validasi dari data pertama di atas 0,5. Kemudian untuk data kedua juga seperti itu. Data ketiga juga seperti itu dan benar untuk ketiga data ini. Kemudian untuk data selanjutnya 0,11 di bawah 0,5 dan atribut outputnya 0. Kemudian untuk 0,00 dan ya atribut outputnya 0. Kemudian untuk data terakhir ya, dari ke-10 data ini model kita berhasil menjawab 10 data tes ini dengan benar. Jadi untuk akurasi pada data tes yaitu 100%. Model yang saya buat ini adalah untuk memprediksi penyakit kanker payudara dan termasuk dalam topik prediksi. Kemudian untuk arsitektur jaringan syaraf tiruan yang saya gunakan itu ada 5 buah input, 10 hidden layer dan satu output layer dan satu output. Kemudian untuk algoritma pembelajaran yang saya pakai adalah backpropagation. Kemudian untuk fungsi aktivasi yang saya gunakan yaitu purlin. Saya menggunakan fungsi aktivasi ini karena beberapa fungsi aktivasi melewati maksimal kesalahan. Jadi yang saya temukan hanya purlin saja yang tidak mencapai maksimal kesalahan. Dan untuk hasilnya, saya telah menguji data testing dan dari 10 data testing yang saya uji, hasil yang saya dapatkan adalah semua benar atau 100% benar. Mungkin sekian dari video saya ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Mohon maaf jika ada kekurangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.